Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan nikmat dan hidayahnya kita masih dapat hidup serta menghirup kenikmatan dari agama Islam ini. Kemudian salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat baginda Muhammad SAW. Semoga kita termasuk pada umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkembangan ilmu pengetahuan di era modern saat ini berkembang sangatlah pesat. Perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknologi eksakta saja, namun juga berkembang pada aspek ilmu-ilmu sosial. Mayoritas ilmu-ilmu yang dikembangkan pada masa modern saat ini dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari negara barat seperti Eropa dan Amerika. Umumnya, ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh ilmuwan barat mengedepankan prinsip-prinsip diantaranya rasional, logis, dan empiris. Sementara ilmuwan-ilmuwan barat banyak mengesampingkan ilmu-ilmu yang bersifat magis, supranatural, serta keagamaan, karena mereka berpendapat jika ilmu-ilmu seperti itu tidak dapat dibuktikan dan bersifat hanya di kepala atau di pikiran manusia saja. Agama Islam memandang serta memberikan kedudukan tinggi kepada ilmu, sehingga agama Islam mewajibkan para penganutnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Pada saat ini, ilmu-ilmu yang dikembangkan di negara barat sudah mulai banyak memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Bahkan, tak jarang ilmu-ilmu yang dikembangkan di negara barat bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sebagai contoh, pada saat ini negara-negara barat melegalkan hubungan sejenis antara sesama laki-laki dan perempuan. Sementara pada tahun 1800 sampai dengan 1900-an, hubungan sesama jenis masih terdaftar dalam gangguan jiwa yang dilarang, bahkan tidak dibenarkan di negara manapun. Akan tetapi saat ini, negara-negara barat berlomba-lomba melegalkan aksi tersebut. Contoh kasus tadi merupakan bukti bahwa ilmu yang dikembangkan di barat tidak sepenuhnya benar, dan kita sebagai ilmuwan muslim perlu melakukan kritik serta mensortir ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari barat. Sebagai ilmuwan muslim, kita berkewajiban memberikan ilmu-ilmu yang benar, tidak menyalahi fitrah, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Salah satu usaha yang dapat kita lakukan sebagai ilmuwan adalah dengan melakukan islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah dengan memasukkan nilai-nilai keislaman pada ilmu yang berasal dari barat. Sebagai contoh, kita dapat mengaplikasikan metode zikir ke dalam psikoterapi untuk menangani kasus kecemasan dan depresi dan beberapa gangguan jiwa lainnya. Pemberian nilai-nilai keislaman dalam ilmu yang kita kaji juga berdampak pada value dari ilmu tersebut, karena jika kita hanya mengkaji ilmu belaka tanpa menambahkan nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai keislaman di dalamnya, ilmu tersebut mungkin tidak bernilai ibadah. Ketika kita menambahkan
value agama, nilai-nilai agama ke dalam ilmu tersebut, maka secara tidak langsung kita menjadikan ilmu tersebut sebagai ladang ibadah pada kita. Sebagai contoh tadi pada metode zikir, dengan melakukan zikir, kita tidak hanya dapat menenangkan jiwa, namun zikir juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bonus lain yang kita dapatkan dari melakukan islamisasi ilmu adalah mengkaji kembali janji-janji Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagai contoh tadi, zikir yang menyebabkan hati kita tenang terdapat pada surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman yang tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Sungguh dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Usaha islamisasi ilmu ini juga dapat menjadi metode jihad bagi kita para ilmuwan muslim di seluruh dunia. Kita hanya perlu meyakini jika dengan menambahkan nilai-nilai keislaman di dalam ilmu, maka akan menyempurnakan ilmu tersebut. Kita hanya perlu yakin dengan menambahkan nilai-nilai keislaman pada ilmu yang kita kaji, maka akan menyempurnakan ilmu tersebut serta akan semakin mendekatkan kita kepada Sang Pemilik ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga motivasi singkat tadi dapat meningkatkan semangat kita untuk semakin mengkaji ilmu-ilmu dari barat, kemudian menambahkan nilai-nilai Islam pada setiap ilmu yang kita kaji. Semoga usaha tersebut menjadi ladang pahala bagi kita serta memudahkan kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, undur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.